Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan aku Siti Nurkhalija Rahimah dengan NIM 220404020. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi wacana dalam bentuk lisan dan tulisan. Wacana adalah berdasarkan beragam sudut pandang. Sebagai contoh, dalam sosiologi, wacana mengarah akan relasi konteks sosial di dalam penggunaan bahasa. Adapun dalam sudut pandang linguistik, wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih luas dibandingkan dengan kalimat. Selain itu, Hawthorne ketika tahun 1992 berpendapat tentang arti dari wacana. Menurutnya, wacana ialah komunikasi interaksi bahasa yang dipandang selaku adanya sesuatu pertukaran antara orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan. Sebagai suatu kegiatan individual perseorangan di mana bentuk tersebut penentuan yang berdasarkan tujuan sosial. Kemudian Roger Fowler pada tahun 1977 mendefinisikan wacana ialah komunikasi baik lisan secara tulisan yang berdasarkan sudut pandang, kepercayaan, nilai-nilai, dan klasifikasi yang ada di dalamnya. Dan juga menurut Tarigan dalam The Jajah Sudarman 1994, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi, berkesinambungan, serta mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Sementara itu, The Jajah Sudarman berpendapat mengenai wacana dan komunikasi serta fungsinya bahwa wacana dengan unit konversi memerlukan unsur komunikasi berupa sumber pembicaraan dan penulis, serta penerima atau pendengar dan pembaca. Wacana dapat diklasifikasikan seperti berikut ini. Pertama, wacana ekspresif. Apabila wacana itu bersumber pada gagasan, penutur, atau penulis sebagai sarana ekspresif seperti wacana pidato. Yang kedua, wacana fatis. Apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi, seperti wacana perkenalan dalam pesta. Yang ketiga, yaitu wacana informasional. Apabila wacana itu bersumber pada pesan atau informasi seperti wacana berita dalam media sosial. Yang keempat, yaitu wacana estetik. Apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan seperti wacana puisi dan lagu. Yang kelima, wacana direktif. Apabila wacana itu diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur dan pembaca seperti wacana khotbah. Wacana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu wacana narasi, dan yang kedua wacana deskripsi, yang ketiga wacana eksposisi, keempat wacana eksplanasi, dan yang kelima wacana argumentasi, yang keenam wacana persuasi, yang ketujuh wacana informatif, yang ke-8 wacana prosedural, yang ke-9 wacana hortatori, dan yang ke-10 wacana humor, ke-11 wacana regulatif, dan yang ke-12 yaitu wacana jurnalistik. Wacana narasi. Menurut Rusminto 2015-18, narasi berasal dari bahasa Inggris narration dan naratif, atau cerita dan menceritakan. Sifat dari wacana narasi adalah menceritakan suatu hal. Wacana ini berusaha menyampaikan sesuatu berdasarkan kronologis atau urutan kejadian. Narasi merupakan ragam wacana yang menceritakan proses terjadinya peristiwa. Wacana ini memberi arti pada sebuah kejadian agar pembaca dapat memetik hikmah dari kisah yang diceritakan. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai langkah urutan, fase, atau rangkaian suatu kejadian kepada pembacanya. Bentuk wacana ini biasa ditemukan pada autobiografi, biografi, resep, atau tata cara dan laporan peristiwa. Contoh wacana narasi. Kuliah daring memang sangat membosankan untuk semua mahasiswa, tak terkecuali. Banyak sekali kendala yang menjadi alasan adanya ketidaknyamanan pembelajaran secara daring. Salah satunya adalah waktu.
Waktu yang ada semakin tidak teratur. Pagi hari harus sudah bersiap di depan kamera untuk menghadiri pertemuan kelas. Hal itu berlangsung selama 2 jam. Terkadang bisa lebih jika pengajar menghendaki tambahan jam perkuliahan. Lanjut siang hari ketika ada mata kuliah yang harus diikuti. Terkadang tak jarang dosen membuat kesepakatan untuk perubahan jadwal. Hal ini sangat berpengaruh pada waktu yang dimiliki. Kendala lain juga terletak pada jaringan. Mahasiswa yang berada di wilayah pelosok dan susah sinyal tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan belajarnya. Dan apabila terjadi musim hujan dan mendung, sinyal yang ada akan menghilang. Hal tersebut berdampak pada nilai dan ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa. Wacana deskripsi. Menurut Purlaksana Eko Rusminto 2015, seperti yang telah diketahui, deskripsi merupakan gambaran atau bagaimana seseorang menggambarkan kaitannya dengan wacana. Deskripsi diartikan sebagai bentuk wacana yang melukiskan sesuatu atau sama persis dengan keadaan aslinya, hingga pembacanya dapat mencitrai atau mencium, mendengar, merasakan, dan melihat apa yang dilukiskan sesuai dengan yang di catatan penulis. Contoh wacana deskripsi. Kota Bojonegoro, kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur. Gapura selamat datang yang berdiri gagah bertanda menyambut dengan bahagia para pengunjung yang memasuki ibu kota ini. Pepohonan yang bersejajar di pinggir jalan menambah kesan asri dan sejuk bagi pengendara. Taman-taman kecil juga disediakan agar para pengendara dapat beristirahat sejenak dan juga bersantai bersama partner perjalanan mereka. Area bermain GoFun juga hadir di tengah-tengah kota. Banyak arena bermain yang disediakan. Pusat pembelanjaan milik GoFun juga melengkapi kegiatan para pengunjungnya. Tak lupa juga, Bojonegoro juga memiliki pusat pembelanjaan, supermarket, tempat makan, dan hotel mewah di dalamnya. Wacana eksposisi. Menurut Nur Laksana Eko Rusminto 2015, eksposisi berarti membuka atau memulai jika diartikan dalam bahasa Inggris. Adanya wacana ini berarti penulis membuka wacananya untuk membahas sesuatu. Biasanya, data yang disajikan dalam wacana berupa informasi faktual dan analisis objektif terhadap fakta. Dalam faktual, misalnya, suatu kondisi yang benar-benar terjadi, cara melakukan sesuatu, juga tentang operasional aktivitas yang dilakukan manusia. Sedangkan analisis objektif terhadap fakta, seperti kenyataan tentang orang yang teguh pada pendiriannya. Menurut Yosh Aliyah Dharma, ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau mengurai suatu hal yang dapat menambah atau memperluas wawasan pembacanya disebut dengan wacana eksposisi. Contoh wacana eksposisi. Protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia kian meningkat. Bertambahnya jumlah kasus ini membuat angka infeksi COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. Sudah seharusnya kita lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah Indonesia. Protokol kesehatan ini ditujukan untuk mencegah penularan virus corona dan meminimalisir bertambahnya angka kasus infeksi. Protokol kesehatan tersebut meliputi menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta wajib menjaga jarak. Hal ini bukanlah hal yang mudah karena bukan merupakan suatu kebiasaan untuk kita semua. Namun, bisa harus bekerja lebih keras lagi untuk selalu mengingatkan diri sendiri, orang di sekitar kita, serta orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi segera berakhir. Pertambahan kasus ini bukan hanya menjadi momen yang paling menyedihkan, namun juga untuk menjadi pengingat agar kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Wacana eksplanasi. Menurut Koraj Restuti, Mandiri Bahasa Indonesia, Jabarta, pengertian teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan
mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Dapat disimpulkan, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan atau suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi, baik dari peristiwa alam maupun dari peristiwa sosial budaya. Contoh wacana eksplanasi. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 pada pukul 17.50 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung, Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Ceruatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dengan korban tewas mencapai 203.000 dan 14.000 orang hilang dan 1.126 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban nyawa, puluhan gedung hancur, dan gempa utama terutama di kawasan Meulabon dan Banda Aceh di Urung, Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Di Sri Lanka dikonfirmasikan 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di Thailand, banyak pula wisatawan yang terkena bencana, terutama di daerah Phuket. Diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bahkan di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia, dilaporkan lebih dari 100 korban jiwa. Gempa bumi dari tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chuy 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi atau penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Wacana argumentasi. Menurut Rusminto, wacana argumentasi merupakan wacana yang terdiri dari alasan dan pendapat untuk membuat simpulan, juga memberikan pendapat atau alasan terhadap suatu hal. Bentuk wacananya sering dijumpai pada tulisan-tulisan Umayyin, seperti esai, makalah, artikel, skripsi, tesis, disertai surat keputusan atau naskah-naskah tuntutan pengaduan. Contoh wacana argumentasi. Hamil boleh haji. Wanita hamil boleh naik haji. Aturan hamil ini diperuntukkan bagi wanita dengan usia kandungan 26 pekan atau 6 bulan. Ketentuan baru diberlakukan pada musim hari tahun depan. Sebelumnya, wanita hamil di atas 7 tahun tidak diperkenankan pergi haji. Calon jamaah harus mempersiapkan kehamilannya sebelum disuntik vaksin meningitis kereklang otak. Kata Hatulus, Direktur Penyelenggara Haji Dapat Teman Agama, kepada wartawan Gatra Asesori Eskarni, vaksin meningitis diberikan untuk mencegah penyakit radang selaput otak yang berjangkit di Arab Saudi. Tapi keputusan itu tak otomatis melegakan semua orang. Nugroho Kampono, kepada bagian kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Cipro, Mangantusumo, Jakarta. Misalnya, tetap keberatan aturan itu diterapkan. Risiko yang ditanggung wanita hamil terlalu besar, katanya kepada Taurusita Nugrani dari Gatra. Ibu hamil sangat sensitif terhadap virus yang bisa mempengaruhi kesehatan janin. Secara alami, wanita hamil diprogram untuk rileks, kata Nugroho. Contohnya otot rahim dan pembuluh darah melemah, maka banyak wanita hamil yang mengalami varises atau pembesaran pembuluh darah. Mereka mudah lelah dan mengantuk. Selain itu, Nugroho juga mengingatkan bahwa suntikan meningitis tak baik buat wanita hamil. Wacana persuasi. Menurut Rusminto, persuasi berasal dari bahasa Inggris persuasion, turunan dari kata to persuade, yang berarti
Membujuk atau meyakinkan. Wacana ini bersifat mengajak, menganjurkan, atau bahkan melarang. Persuasi sendiri berarti membujuk atau meyakinkan. Biasanya bahasa yang digunakan cenderung tidak masuk akal, karena yang paling penting adalah wacananya dapat membujuk pembaca. Contoh wacana persuasi. Merebaknya virus corona atau yang dikenal sebagai COVID-19 sangat mengkhawatirkan. Angka penderitanya makin meningkat di berbagai negara. Saat ini seluruh negara memberlakukan sistem karantina atau berdiam diri di rumah untuk mencegah penularan virus ini. Selain menjaga jarak dan memakai masker, ada banyak cara untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pertama, cuci tangan setiap setelah memegang sesuatu. Kedua, biasakan hidup sehat dengan berolahraga teratur dan makan makanan sehat. Dan yang ketiga, berjemur di bawah sinar matahari saat pagi hari. Keempat, hindari stres berlebih yang bisa memicu imunitas tubuh menurun. Mari kita biasakan hidup sehat untuk membuat dunia kembali pulih dan cerah. Wacana informatif. Sebenarnya semua wacana memberikan informasi di samping tujuan lainnya. Misalnya untuk menggambarkan sesuatu, deskriptif untuk bercerita, naratif untuk mempengaruhi orang lain, argumentatif untuk menjelaskan sesuatu, eksplikatif dan untuk memberi perintah instruktif. Jenis yang satu ini memang betul-betul berpusat pada memberi informasi saja, informasi yang langsung dibutuhkan. Biasanya wacana ini merupakan wacana yang singkat saja, misalnya wacana jam praktek dokter, wacana jam kedatangan dan keberangkatan kereta api, bus atau kapal terbang, dan lainnya. Contoh wacana informatif yaitu info tentang orang hilang, yang dimana wacana informatif tentang informasi yang secara langsung dan tidak bertele-tele. Yang dimana wacana informatif contoh tersebut tentang kehilangan seseorang yang langsung dilaporkan di kepolisian. Contoh wacana prosedural, yang dimana cara membuat akun Instagram. Pertama, mengunduh aplikasi Instagram melalui Play Store. Dan yang kedua, ketuk gambar Instagram yang telah melakukan pemasangan. Ketiga, daftarkan menggunakan email atau nomor teleponmu. Dan yang keempat, setelah memasukkan alamat emailmu, lalu Instagram siap membawamu untuk menikmati sosial media melalui handphone. Wacana prosedural adalah tangkaian tuturan yang menggambarkan sesuatu secara berurutan, prosedural dan kronologis dalam menyampaikannya. Urutan suatu langkah dan peristiwa tidak dapat dibalik, menjawab bagaimana suatu peristiwa atau pekerjaan dilakukan dan dialami, atau bagaimana cara mengerjakan atau menghantarkan sesuatu. Contoh wacana prosedural, yang dimana cara membuat akun Instagram. Pertama, mengunduh aplikasi Instagram melalui Play Store. Dan yang kedua, ketuk gambar Instagram yang telah melakukan pemasangan. Ketiga, daftarkan menggunakan email atau nomor teleponmu. Dan yang keempat, setelah memasukkan alamat emailmu, lalu Instagram siap membawamu untuk menikmati sosial media melalui handphone. Wacana hortatory adalah rangkaian atau tulisan yang berisi ajakan atau nasihat. Wacana-wacana model ini dapat kita amati pada konstruksi khotbah, kampanye, dan petua-petua. Rangkaian makna dalam wacana ini ditujukan untuk mempengaruhi orang lain atau untuk menghimpun pengikut. Di samping itu, wacana jenis ini juga disampaikan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk meyakini atau tidak meyakini suatu pandangan. Contoh wacana hortatory. Hal sederhana tapi masih banyak yang sulit dilakukan adalah mengikhlaskan. Rasa ikhlas artinya melakukan sesuatu semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Akan tetapi dalam kehidupan kita masih banyak melakukan sesuatu masih dengan mengharapkan imbalan dan pujian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala yang besar buat kita melakukan segala hal dengan ikhlas. Hal tersebut ada dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Setelah kita mengetahui betapa penting rasa ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berlatih bagaimana melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wacana humor. Selain untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan informasi melalui bahasa sesuatu yang humoris, yang umumnya digemari orang seperti teka-teki, kelakar, olok-olokan, lawakan, peleretan, dan anekdot dapat diciptakan
Wacana humor tidak saja disampaikan secara lisan, tetapi juga disampaikan wacana tulis, karikatur komik, dan lainnya. Contoh wacana humor yaitu becak naik saya. Seorang pengajar asing atau dosen asing mengajar di Sekolah Tinggi Teknologi sebagai dosen tamu. Ia belum bisa berbicara Indonesia dengan lancar. Ia ke kampus naik becak karena lokasi kampus agak masuk dalam. Sesampainya di kampus, salah seorang dosen bertanya kepada dosen tamu ini, "Naik apa tadi ke sini, Pak?" Dosen tamu ini menjawab, "Becak naik saya." Langsung saja dong, dosen yang bertanya tadi tersenyum mendengar jawaban dosen asing tersebut. Dosen tamu tersebut tidak mengerti kalau ucapannya salah. Maklum, bahasa Indonesianya belum lancar. Wacana regulatif adalah wacana yang berisi kritikan, pengawas, atau mengendalikan orang lain. Tujuan dari wacana regulatif adalah untuk mengatur pembaca untuk mendengar penutur. Ciri-ciri wacana regulatif adalah terdapat aturan-aturan bagi pendengar atau pembacanya, ada kata atau kalimat memerintah. Contoh wacana regulatif, sebuah pengumuman yang bersifat mengatur. Untuk terciptanya suasana kondusif saat guru rapat di jam pelajaran ke-6, semua siswa wajib berada di kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang ke-6. Wacana jurnalistik adalah wacana yang memiliki unsur bahasa jurnalistik. Jurnalistik memiliki tujuan sebagai media komunikasi massa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Maka, wacana jurnalistik harus jelas dan mudah dipahami isinya oleh pembaca dari berbagai lapisan masyarakat. Contoh wacana jurnalistik. Kebakaran kilang Pertamina klaim 400.000 barel minyak raib. Jakarta, CNN Indonesia PT Pertamina atau Persero mengaku kebakaran yang terjadi di kilang minyak PT Pertamina RU V1 Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin 29 bulan 3 dini hari berpotensi menghilangkan produksi minyak sampai dengan 400.000 barel. Itu disampaikan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono. Kira-kira kehilangan produksi yang tidak bisa disuplai kilang sekitar 400.000 barel, katanya Senin tanggal 29 bulan 3. Ia menambahkan untuk menutup pasokan minyak yang hilang itu, pihaknya akan mendatangkan suplai dari kilang Cilacap dan TPPI. Karena itulah pihaknya akan menaikkan kapasitas produksi kilang minyak Cilacap dan TPPI. Kilang Cilacap bisa dinaikkan produksinya 300.000 barel, sementara itu TPUI 500.000 barel. Katanya, ia menjamin gangguan produksi tak akan berlangsung lama. Begitu kebakaran padam, bisa langsung produksi lagi, katanya. Hingga 6 jam setelah kejadian, PT masih terlihat berkobar, padahal kilang itu memiliki peran vital. Nike mengatakan pihaknya sampai dengan saat ini masih bahu-membahu mengatasi kebakaran tersebut. Setidaknya sudah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari Cirebon, Indramayu, dan Pertamina. Kondisi terkini, api sudah bisa dilokalisir untuk pemadam dengan FAM di pusat nyala api. Jadi kami pastikan api tidak menjalar ke wilayah lain. Kita juga lakukan pendinginan di wilayah sekitar, katanya. Baiklah, ini saja video dari saya tentang pembahasan klasifikasi wacana dalam bentuk lisan dan tulisan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.